ke-1. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik tutorial tugas pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Kali ini kita akan menyusun tugas praktek 2, yaitu menyusun rancangan kegiatan pembimbingan. Rancangan kegiatan pembimbingan ini merupakan tindak lanjut dari tulisan ilmiah yang telah disusun dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang mahasiswa. Di dalam rancangan kegiatan pembimbingan terdiri dari pendahuluan, rencana pelaksanaan, hasil produk yang akan dihasilkan, kemudian penutup. Kali ini akan saya contohkan panduan dalam menyusun tugas praktek 2, yaitu rancangan pembimbingan. Saya contohkan dengan judul pemanfaatan limbah plastik untuk mengoptimalkan potensi pemuda Desa Kalimiring. Di dalam pendahuluan, maka kita tuliskan sebagai contoh, Desa Kalimiring merupakan sebuah desa kecil yang terletak di wilayah tempat pembuangan akhir sampah, di mana masalah limbah plastik menjadi salah satu tantangan utama. Meskipun memiliki potensi alam yang besar, namun pengelolaan limbah plastik masih menjadi permasalahan yang perlu ditangani secara serius. Di samping itu, ada beberapa pemuda putus sekolah yang disebabkan oleh kendala biaya. Peluang strategis jika pemuda di Desa Kalimiring diberikan bekal pengalaman yang sangat bermanfaat. Limbah plastik menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi. Nah, di dalam pendahuluan harus menyatakan mengapa kegiatan ini akan kita lakukan, berikan alasan seperti contoh tersebut. Kemudian kita tampilkan juga pedoman dari jurnal atau tulisan ilmiah yang lain yang menunjukkan penguatan pada pendahuluan kita ini. Dan di sini saya contohkan hal ini sesuai dalam pedoman pengelolaan sampah plastik yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Pengelolaan limbah plastik masih belum optimal. Pendapat lain juga yang mendukung teori yang diperkenalkan oleh Yayasan IDIP dalam panduan daur ulang limbah plastik menyatakan bahwa pendekatan terbaik dalam mengatasi limbah plastik adalah dengan menerapkan prinsip daur ulang dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun, hal ini memerlukan peran aktif dari berbagai pihak, termasuk pemuda Kalimiring sebagai agen perubahan lokal. Kemudian disampaikan juga di dalam pendahuluan itu adalah tujuan yang ingin disampaikan atau yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembimbingan ini. Sebagai contoh, saya memberikan contoh 3 tujuan. Yang pertama, mengedukasi pemuda Kalimiring tentang dampak negatif limbah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang kedua, mendorong pemuda untuk menciptakan solusi kreatif dalam pengelolaan limbah plastik. Yang ketiga, menghasilkan produk daur ulang dari limbah plastik sebagai langkah konkret dalam mengurangi pencemaran lingkungan di Desa Kalimiring. Itu tujuan yang kita kemukakan dalam pendahuluan. Kemudian kita sampaikan juga di dalam pendahuluan dampak apa dari kegiatan kita ini. Ini saya buat 3 dampak dari kegiatan perencanaan pembimbingan ini. Yang pertama, pemuda Desa Kalimiring memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pengelolaan limbah plastik. Yang kedua, terbentuknya komunitas pemuda yang peduli lingkungan dan berkomitmen dalam aksi nyata. Ketiga, reduksi jumlah limbah plastik yang berakhir di lingkungan Desa Kalimiring. Jadi dampaknya nanti akan kita rasakan setelah kita melaksanakan pembimbingan kepada pemuda di Kalimiring. Kemudian bagian 2 adalah rencana pelaksanaan. Yang rencana pelaksana ini
tergantung kepada apa yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok berdasarkan tulisan ilmiah yang terdahulu. Yang pertama, rencana pelaksanaan kita, saya contohkan, adalah memberikan penyuluhan dan edukasi, yaitu mengadakan seminar tentang dampak limbah plastik dan pentingnya pengelolaan sampah. Kemudian menyediakan literatur dan materi edukasi tentang teknik daur ulang limbah plastik. Yang ketiga, dengan mengundang narasumber dari lembaga atau lingkungan terkait untuk memberikan wawasan yang mendalam. Rencana pelaksanaan yang kedua adalah melaksanakan kampanye pengumpulan limbah plastik, yaitu ada 2 cara, yaitu yang pertama melakukan kampanye limbah plastik dari masyarakat Desa Kalimiring, kemudian yang kedua mengadakan gotong royong untuk membersihkan lingkungan dan mengumpulkan limbah plastik. Kemudian rencana ketiga adalah kita akan melaksanakan pelatihan keterampilan, yaitu mengadakan pelatihan keterampilan tentang cara mengolah dan mendaur ulang plastik. Kemudian membimbing pemuda dalam pembuatan produk daur ulang seperti kerajinan tangan atau barang-barang rumah tangga dari limbah plastik. Kemudian pelaksanaannya kita berikan uraian pada perencanaan kita. Misalnya setelah penyuluhan dan kampanye, pemuda Desa Kalimiring akan terlibat dalam kegiatan pengumpulan dan pengelolaan limbah plastik. Kemudian pelatihan keterampilan akan diadakan secara rutin untuk memberikan pengetahuan pemuda dan keterampilan yang diperlukan dalam mendaur ulang limbah plastik. Dan kemudian tim pembimbing akan memberikan pendampingan langsung dalam proses pengelolaan limbah plastik menjadi daur ulang plastik. Itu mungkin penjelasan tentang pelaksanaan perencanaan pembimbingan kita. Kemudian hasil yang akan kita capai, yang pertama adalah produk daur ulang dari limbah plastik seperti tas, tempat pensil atau pot bunga atau bahan bangunan yang lainnya. Silakan ditampilkan dalam rancangan pembimbingan ini gambar-gambar yang akan dihasilkan nanti berupa produk barang-barang jadi. Kemudian yang kedua, hasilnya akan terbentuk sebuah perkumpulan atau koperasi yang bergerak dalam pengelolaan limbah plastik dan produksi daur ulang. Ini jadi adanya kelompok pemuda yang merupakan sebuah koperasi. Hasil yang ketiga adalah menurunnya jumlah limbah plastik yang mencemari lingkungan di Desa Kalimiring. Kemudian yang terakhir, bagian perencanaan adalah penutup. Itu terserah masing-masing mau diberi komentar apa. Ini saya contohkan melalui pembimbingan kepemudaan dengan fokus pada pemanfaatan limbah plastik. Diharapkan pemuda Desa Kalimiring dapat menjadi motor penggerak dalam mengatasi lingkungan secara lokal. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga mengembangkan kompetensi pemuda dalam kontribusi pada pembangunan berkelanjutan di desa mereka. Demikian rancangan ini kita buat, dan setelah selesai dibuat maka buatlah sebuah PPT atau PowerPoint untuk disampaikan nanti di dalam acara diseminasi rancangan. Dan yang terakhir, setelah tugas dibuat maka unggahlah tugas pada si layar setelah selesai sesi 3 pada tugas praktek 2. Demikian penjelasan panduan penyusunan pembimbingan ini. Terima kasih.